Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah masih bisa bersama-sama untuk meningkatkan peribadatan kita di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Pemirsa rahimakumullah, seseorang di bulan Ramadan yang menghadiri ke majlisul ilmi itu didhawuhkan man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bikulli qadamin ibadatasana. Barang siapa yang menghadiri majelis-majelis keilmuan di bulan Ramadan, maka Allah mencatat di setiap tapak kaki melangkah bagaikan ibadah dalam jangka waktu 1 tahun. Dawuh ini memahamkan terhadap kita bahwa Islam sangat mengapresiasi terhadap keilmuan. Sehingga di bulan suci ini, siapapun yang masih mau untuk mencari ilmu, maka setiap tapak kaki melangkah dihitung bagaikan ibadah selama 1 tahun. Pemirsa rahimakumullah, dalam sejarah, Islam memang telah membuktikan dari kehadirannya ketika awal sekali Islam datang dengan wahyu yang pertama yang berbunyi Iqra, maka secara tidak langsung hal ini mengisyaratkan bahwa Islam memang selalu melandaskan dirinya pada keilmuan. Sehingga Nabi Muhammad pun awal sekali menerima wahyu adalah seruan membaca. Seruan membaca adalah seruan untuk mencari ilmu. Para pemirsa rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam prakteknya memang demikian, mengapresiasi terhadap keilmuan. Diriwayatkan suatu saat Rasulullah memasuki sebuah masjid. Ternyata di dalam masjid ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama berada di sudut masjid melakukan zikir terhadap Allah. Sementara kelompok yang kedua di sudut yang lain melakukan proses taklim, proses belajar mengajar. Ketika Rasulullah mengetahui 2 kelompok ini, maka Rasulullah memuja terhadap keduanya, menganggap keduanya adalah kebaikan. Tetapi yang kemudian menarik, Rasulullah kemudian duduk bergabung terhadap kelompok yang melakukan proses belajar mengajar. Sembari Rasulullah dawuh, wa innama bu'itsu mu'alliman, bahwa sesungguhnya aku diutus sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang guru. Maka jelas, dari peristiwa ini, Rasulullah mengapresiasi baik terhadap kelompok yang berzikir. Karena bagaimanapun berzikir mempunyai keistimewaan. Tetapi Rasulullah memilih bergabung dengan kelompok yang melakukan proses belajar mengajar. Karena di dalam proses belajar mengajar tidak hanya mengandalkan kemanfaatan secara pribadi, tetapi mempunyai kemanfaatan secara umum, karena juga memberikan kemanfaatan terhadap yang lain ketika melakukan proses belajar mengajar. Sehingga berzikir adalah kemanfaatan secara pribadi, tetapi proses belajar mengajar adalah kemanfaatan yang bisa muta'addi, yang bisa menular terhadap yang lain. Inilah Rasulullah yang kemudian memberikan contoh terhadap kita semua tentang bahwa Islam itu
benar-benar mengapresiasi terhadap keilmuan. Para pemirsa rahimakumullah, karena itulah kita bisa melihat sampai hari ini ketika seseorang secara spontan untuk ditanya, siapa sih nama-nama sahabat yang sampai hari ini masih diingat? Maka tentu orang akan menjawab para sahabat-sahabat yang selain Khulafaur Rasyidin, pasti mereka menjawab adalah para sahabat semisal Abu Hurairah, semisal Abdullah bin Umar, semisal Ibnu Abbas. Itulah yang secara spontan diingat oleh orang. Karena apa? Karena mereka adalah para sahabat yang selalu menularkan keilmuan, yang selalu membawa ilmu-ilmu dari Rasulullah, menyebarkan hadis-hadis Rasulullah. Maka itulah yang selalu masih diingat oleh banyak orang. Ini sebuah bukti bahwa orang yang berjuang di bidang keilmuan maka mempunyai kemanfaatan yang tidak hanya ketika dia masih hidup, tetapi akan berlangsung lama. Sampai hari ini pun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau masih diambil kemanfaatannya oleh umat. Sebuah bukti bahwa kemanfaatan itu memang bisa berlangsung lama, dan itu terus mengalir pahalanya terhadap para sahabat tersebut yang memberikan keilmuan-keilmuan dari ilmunya Rasulullah. Maka para pemirsa rahimakumullah, di kesempatan Ramadan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk terus mengkaji keilmuan-keilmuan Islam dan kemudian menyebarkan keilmuan-keilmuan Islam dalam rangka kita semoga dengan itu semua dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ridho Allah selalu membersamai kita semua. Semoga Allah meridhoi seluruh aktivitas kita, sehingga dengan demikian diharapkan kita diselamatkan oleh Allah, selamat di dunia dan selamat kelak di akhirat. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga sekali lagi Allah meridhoi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.